Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya. Ini yang akan saya sampaikan merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Ini saya kutip dari Profesor Korina, ya, tapi masih terkait dengan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ini. Tapi kita lihat dari segi benefit dosen dan perguruan tinggi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau membaca atau memahami isi dari peraturan tersebut atau Kepmendikbudristek nomor 500 itu kan itu berkaitan dengan kinerja dosen ya dan indeks kinerja dosen. Nah, oleh karena itu, untuk memahami hal tersebut kita membutuhkan waktu yang cukup lama meskipun kita sudah diberikan waktu untuk memahami hal tersebut. Namun saya mencoba untuk menyampaikan apa yang mungkin pernah disampaikan oleh Profesor Korina itu terkait dengan Kepmendikbudristek, tetapi dari segi benefitnya dosen dan perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa sebenarnya yang melatar belakangi peraturan tersebut atau munculnya peraturan tersebut. Jadi kita ketahui bahwa sebelum munculnya peraturan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu muncul dulu Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Jadi Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu merupakan sinergis ya. Mereka mulai memiliki hubungan yang erat dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, kalau di Permendikbudristek nomor 44 itu kita berbicara atau menyinggung terkait dengan profesi karir dan penghasilan dosen. Sedangkan di dalam Kepmendikbudristek itu lebih mengarahkan kepada kinerja dosen dalam hal publikasi ya. Jadi ada kaitannya di mana kita harus untuk mencapai profesi karir dan penghasilan dosen, maka kita harus lebih banyak memperhatikan output dari kinerja dosen ini. Nah, kalau kita lihat di mana Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu menjelaskan bahwa tentang penetapan standar minimum ya, di mana jadi nanti dosen-dosen itu dan kampus itu akan menetapkan standar minimum untuk mencapai kinerja dosennya itu seperti apa, maunya dirancang karir dosennya itu seperti apa. Nah, ini yang harus segera disepakati ya. Kalau saya lihat di beberapa universitas mereka sudah mulai membuat ya SOP di sini ya. Saya sudah berusaha untuk mencari tahu kira-kira ada panduan nggak untuk menyusun SOP tersebut. Nah, dari apa yang saya dengar dari cerita-cerita teman-teman dosen, sepertinya mereka akan dulu mengikuti standar minimumnya dulu, ya. Mereka mungkin tidak akan menaikkan standar yang diinginkan. Jadi mereka melihat dulu progres dari teman-teman dosennya itu seperti apa. Nah, kemudian di dalam indeks kinerja dosen ini merupakan bagian dari pengolahan kinerja dosen untuk menilai sebenarnya sejauh mana kompetensi dosen itu di dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tingginya, ya. Jadi dosen itu kita bisa menilai dia itu lebih menikmati tridharmanya itu di bagian mana. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tetapi yang terpenting itu sejauh manapun Bapak Ibu memilih atau sebesar apapun Bapak Ibu memilih persentase di dalam tiga dharma yang selama ini kita lakukan, maka output yang paling ditunggu oleh universitas itu adalah yang berkaitan dengan publikasi ilmiah. Nah, itu. Nah, kemudian perguruan tinggi ini menjadi otonom atau budaya dan bertanggung jawab. Jadi, perguruan tinggi itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kemauan dosennya itu seperti apa, ya. Tapi mereka tetap juga harus bertanggung jawab terhadap pengolahan indeks kinerja dosen ini. Dengan sebenarnya diterbitkan pengaturan IKD, pelaksanaan BKD itu tetap berdasarkan pada POBKD ya. Kemudian secara bertahap mulai digantikan sampai pelaksanaan Kepmendikbudristek nomor 500 ini terimplementasikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemungkinan besar BKD itu akan dihapuskan ya? Artinya luaran atau kita melakukan pelaporan terhadap BKD itu akan dihapuskan. Nah, kemungkinan besar saya tidak bisa menjawabnya iya atau tidak karena ini kan Kepmendikbudristek ini kan baru keluar kan. Jadi kalau misalnya kita harus memikirkan tentang luarannya BKD untuk kebutuhan BKD, maka kita juga harus memikirkan kebutuhan untuk IKD-nya. Jadi mungkin saja ya, mungkin itu akan dihapus daripada kita memikirkan dua-duanya gitu kan. Yang berikutnya itu adalah indikator
kinerja dosen itu wujud dari penyempurnaan sebenarnya dari POBKD yang disusun secara lebih terstruktur dan berprogresif ya. Di mana kalau sebelumnya itu kita melihat bahwa ada beberapa unsur yang tidak mempunyai periode waktu pencapaian yang jelas ya. Nah, kemudian ada target capaian sebelum semua disusun secara progresif, sehingga bisa menimbulkan asumsi semua pekerja itu harus dilakukan oleh semua dosen di setiap jenjang jabatan akademik. Nah, padahal kalau kita membacanya POBKD itu dengan cermat, sebenarnya itu sudah dipeta-petakan ya setiap jabatan akademik dosennya. Jadi tinggal kitanya saja yang mau membaca aturan itu atau tidak gitu. Nah, kemudian kementerian itu mengatur secara baku jumlah SKS, penandaan, tridharma, dan bukti kerja sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi ataupun dosen itu untuk menyesuaikan dengan pekerjaan di perguruan tingginya. Kemudian dengan adanya Kepmendikbudristek nomor 500 itu, maka harapannya adalah ada indikator yang dibuat secara terstruktur yang nanti akan disusun oleh masing-masing universitas atas kesepakatannya dengan dosen-dosen, dengan target dan periode waktu yang telah dicapai. Jadi kalau selama ini kita mau mempublish ya, kemudian dia masa berlakunya itu berapa tahun. Nah, sebenarnya di POBKD itu juga secara otomatis ketika kita lihat di sisternya itu kita mensubmit ya, melaporkan hasil kinerja kita itu kan untuk paper ini yang tergolong misalnya Sinta 1 sampai Sinta 6 itu berapa tahun, kemudian yang jurnal internasional itu berapa tahun sebenarnya sudah ada di situ gitu ya. Kemudian target capaian itu disusun berdasarkan progresi tingkat jenjang jabatan akademik. Jadi ini kemarin yang pernah saya sampaikan di dalam video saya bahwa kalau di POBKD ya di syarat khususnya itu, khusus untuk lektor kepala itu mereka masih bisa itu menggunakan jurnal Sinta minimal Sinta 2 ya gitu. Tetapi ketika di IKD itu sudah tidak bisa gitu. Jadi semuanya harus sudah berbasis internasional. Nah, kenapa demikian? Saya lebih setuju yang ini ya, yang IKD karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin canggih, maka ini bukan berarti kita mau menyampingkan yang jurnal-jurnal Sinta ya nasional. Tetapi kalau kita tetap akan bertahan pada budaya yang lama, maka kita tidak akan pernah berkembang. Gitu. Oleh karena itu, kita sebagainya seyogianya seorang dosen itu ketika memutuskan terjun menjadi seorang dosen itu harus memahami bahwa setiap saat perubahan kebijakan itu akan tetap terjadi dan semakin ke depan itu semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kita harus lebih mempersiapkan diri kita terhadap setiap perubahan kebijakan yang ada gitu. Nah, oleh karena itu kalau mungkin selama ini Bapak Ibu sudah mungkin settle dengan submit ataupun publikasi di jurnal Sinta, maka mindsetnya sekarang harus sudah dirubah karena perkembangan zaman dan teknologi itu sudah sangat pesat perubahannya. Oleh karena itu kemudian untuk mencapai bahwa kita itu bisa memiliki karya yang bagus dan harus dipublikasikan di jurnal internasional semacam itu. Nah, kemudian ukuran yang terperinci seperti ukuran misalnya jumlah SKS, kemudian penandaan tridharma dan bukti kerja ini tidak lagi diatur oleh kementerian, tetapi pemerintah perguruan tinggi itu sudah memiliki otonomi yang lebih jelas ya dalam menentukan ukuran sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, berikutnya itu adalah benefit ya, karena kita berbicara tentang benefit di dalam poin ini. Jadi apa sebenarnya manfaat yang akan didapatkan oleh dosen dan juga perguruan tinggi? Yang pertama, kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan karir dosen, maka IKD ini sebenarnya akan membantu dosen itu mengetahui bahwa standar kinerja saya yang diharapkan itu seperti apa sih, yang berfungsi sebagai acuan dalam promosi karir mereka. Artinya kalau mereka sudah men-setting ya atau merencanakan karirnya itu adalah saya mau dalam waktu katakanlah 2 tahun atau kurang dari 2 tahun itu saya bisa naik pangkat misalnya semacam itu harus apa ini yang harus saya lakukan. Artinya sudah punya roadmap yang jelas. Nah, gitu. Nah, di sini juga kemudian ada proses bimbingan dengan adanya IKD ini, dosen yang belum mencapai target kinerja itu dapat dibina melalui pelatihan dan program pengembangan lainnya. Jadi, ini yang disebut dengan self-development ya terhadap dosen yang mungkin selama ini dosen lebih banyak disibukkan di administrasi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk self-development-nya. Nah, berikutnya itu adalah apa sebenarnya manfaat untuk perguruan tinggi. Nah, ini
Kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi, maka lebih luas lagi sebenarnya manfaatnya. Jadi ada peningkatan kinerja institusi, ya, di mana kalau misalnya universitas itu menargetkan, ya, indikator kinerja di atas dari standar minimum, maka secara langsung itu bisa dikatakan bahwa kinerja institusinya itu meningkat. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah dengan peningkatan institusi itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau saya untuk yang negeri saya tidak meragukan hal tersebut, ya. Karena satu, jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia itu lebih sedikit sehingga persaingannya juga tidak begitu banyak. Tetapi kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi swasta, jumlah perguruan tinggi di swasta di Indonesia itu sangat banyak, ya, mungkin 3 kali lipat dari jumlah perguruan tinggi negeri. Nah, mereka akan berhadapan satu sama yang lain, ya, di negeri juga begitu, tetapi di negeri tadi seperti yang saya bilang tidak memiliki kompetitor yang banyak. Nah, sedangkan di swasta itu di sisi yang lain mereka harus berhadapan dengan kompetitor yang sesama, ya, PTS. Di sisi yang lain mereka itu juga harus berusaha mati-matian mendapatkan kepercayaan mahasiswa, calon mahasiswa untuk bisa kuliah di kampusnya, karena rata-rata mereka yang sudah bisa dikatakan tidak lulus mungkin, ya, di dalam tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini seringkali saya sampaikan bahwa budaya yang ada di Indonesia itu seakan-akan kita itu masih terlalu jauh, ya, antara kalau kita membandingkan gap, ya, antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Karena itu sudah dibentuk sejak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kalau mau menghilangkan gap ini sebenarnya pemerintah itu harus lebih kooperatif terhadap universitas yang seluruh di Indonesia, ya, tidak memandang dia perguruan tinggi negeri, dia perguruan tinggi swasta gitu. Jadi itu yang seringkali. Nah, ketika misalnya contohnya seperti pendanaan dalam penelitian gitu, ya, kita seringkali akan sulit untuk bersaing, ya, dengan perguruan tinggi negeri karena mereka dengan budaya yang telah ada, kemudian iklim yang mereka bentuk itu sudah lama terbentuk dengan bagus, ditambah lagi dengan ditunjang lagi dengan fasilitas yang mumpuni, sehingga mereka itu bisa lebih mudah untuk menghasilkan ide-ide penelitian yang bagus gitu. Nah, berbeda dengan yang di perguruan tinggi swasta. Di perguruan tinggi swasta itu seringkali saya sampaikan bahwa fightingnya perguruan tinggi swasta itu luar biasa dibandingkan dengan yang negeri. Gitu, mereka tidak hanya saja memikirkan berapa jumlah mahasiswa yang akan masuk gitu, ya. Ya, tentunya harapannya mereka akan lebih banyak, tapi kenyataan di lapangan kadang tidak sesuai dengan harapannya mereka. Apalagi kalau kita mau berbicara tentang penelitian nih, dana penelitian, kita mau bersaing dengan universitas negeri yang mereka memiliki fasilitas yang bagus, ya, di dalam laboratorium misalnya ataupun yang lain. Nah, sedangkan kita untuk menganalisis saja, ya, menganalisis misalnya kita mau menganalisis sampel di luar itu, ya, kita harus dananya yang kadang dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk penelitian itu tidak begitu cukup, sehingga kita mau menghasilkan penelitian yang bagus kemudian bisa dipublikasikan di jurnal internasional yang bagus itu juga agak susah. Nah, kemudian ada fleksibilitas dan penyesuaian standar, di mana perguruan tinggi ini dapat sebenarnya menambahkan standar IKD yang melampaui standar minimum ini tadi. Jadi apakah perguruan tinggi itu mau mengikuti sementara dulu standar minimumnya atau mau melampaui standar minimum tersebut? Jadi ini benar-benar harus disikirkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, berikutnya itu adalah ada terdiri dari 2 kelompok, ya. Misalnya indikator yang harus dilaksanakan oleh semua dosen dan indikator yang cukup dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Jadi tidak semua dosen ini bisa melaksanakan indikator tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang indikator yang dilaksanakan oleh semua dosen, berarti semua dosen wajib ini untuk melaksanakan ini. Nah, sedangkan kalau yang perguruan tinggi, yang hanya perguruan tinggi itu hanya cuma mendistribusikan indikator ini kepada dosen-dosen di perguruan tinggi masing-masing dengan memastikan bahwa indikator ini bisa terlaksana di tingkat perguruan tinggi. Jadi
Misalnya pada orang-orang tertentu itu, dosen-dosen tertentu itu bisa misalnya membimbing mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional maupun nasional. Itu tidak semua dosen kan untuk bisa mengikuti hal tersebut. Kemudian otonomi perguruan tingginya, jadi perguruan tinggi di sini itu dapat menetapkan IKD dari masing-masing dengan satu mengambil indikator yang ada dalam standar minimum, kemudian memutuskan untuk menggunakan target capaian dalam standar minimum IKD atau melampauinya. Nah, berikutnya kita menentukan ukuran, jumlah SKS, kemudian penandaan Tridharma dan bukti kinerja untuk setiap indikator dan standar minimum IKD. Nah, berikutnya itu adalah perguruan tinggi yang dapat sebenarnya menambah indikator di luar standar minimum IKD, namun harus sesuai dengan visi misi tujuan dari perguruan tinggi tersebut dan dalam ruang lingkup karakter dosen. Jadi, ketika kita mau menambah IKD tersebut, itu kita tidak boleh jauh melenceng dengan visi misi dari dan tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Berikutnya itu adalah penjelasan karakter di berbagai payung dari pengembangan IKD ya. Jadi kalau kita untuk poin pertama sebagai dosen yang berkarakter pendidik ya, artinya dia lebih fokus utamanya itu lebih kepada bidang satu yang berdedikasi sebagai menjadi teladan. Itu adalah upaya untuk penjelasannya itu upaya untuk mendorong keberhasilan mahasiswa. Jadi lebih difokuskan kepada hal tersebut ya. Dengan merancang berbagai macam desain pengajaran itu seperti apa. Pelaksanaan tridharmanya indikator ini karakter satu itu fokus pada dharma pendidikan atau pengajaran gitu. Namun tetap mencangkut dua dharma yang lain dengan porsi yang lebih kecil. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Di kita itu melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3 poin utamanya ya. Nah, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kita milih dari salah satu ini mana yang proporsi yang mau lebih dibesarkan gitu. Kemudian proporsi yang lain itu dikecilkan gitu. Jadi contohnya kalau misalnya dosen itu dia sukanya lebih mengajar, ya mungkin proporsinya dia 60% yang bidang satunya. Sedangkan mungkin yang 20 untuk yang penelitian, 20 untuk pengabdian, seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu juga catat bahwa pengajaran yang bagus itu harus dihasilkan dari penelitian, gitu. Jadi, kalau Bapak Ibu hanya cuma mengandalkan dari buku-buku yang lama dan bahkan tidak pernah melakukan penelitian, maka transfer ilmu untuk yang up to date itu tidak akan terlaksana atau tidak akan tercapai gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bentuk pengajaran yang baik itu merupakan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu peneliti atau ilmuwan. Nah, kalau ini ya tentu kita lebih banyak fokusnya melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian ada intelektual dan pembelajaran yang sepanjang hayat. Ini berkelanjutan dan berfleksi, beradaptasi, dan bertumbuh. Jadi indikator karakter ini itu menitik beratkan sebenarnya kepada pengembangan tridharma dari perguruan tingginya. Nah, kemudian ada standar minimum IKD pada karakter satu itu. Jadi indikator yang perlu dilaksanakan ya oleh semua dosen. Jadi misalnya pelaksanaan pengajaran sudah pasti, kemudian membimbing dan menguji itu juga sudah pasti. Kemudian jumlah dosen yang dibimbing di periode 1 akademik. Artinya kalau yang profesor itu akan membimbing yang lektor kepala akan membimbing yang lektor akan membimbing asisten ahli. Nah, profesor itu juga bisa membimbing yang bukan hanya lektor kepala, juga lektor dan asisten ahli. Begitupun juga yang lektor kepala bukan hanya bisa membimbing yang lektor saja, tetapi juga yang asisten ahli. Itu semacam itu maksudnya. Kemudian indikator yang dilaksanakan oleh tingkat perguruan tinggi itu adalah misalnya pelaksanaan pembinaan kegiatan mahasiswa, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya, dia difokuskan untuk menciptakan generasi-generasi mahasiswa yang siap misalnya di lapangan pekerjaan, kemudian siap mengikuti kompetensi, dan lain-lain, itu seperti itu. Nah, kemudian ada pelaksanaan kegiatan yang mendukung mahasiswa itu menjadi misalnya orang yang belajar yang unggul dalam bidang studi, pilihannya dalam periode dan tahun akademik. Kemudian standar minimum IKD pada karakter 2 dalam hal ini adalah peneliti dan ilmuwan yang berintegritas. Kalau yang semua dosen ya tentunya dosen ini jumlah hasil karya dosen yang dihasilkan itu dapat recognition gitu ya. Jadi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas gitu. Nah, kemudian jumlah hasil karya dosen
yang diterapkan atau yang digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia, tentunya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun industri gitu. Nah, sedangkan kalau indikator yang dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi itu artinya tidak semua dosen ya, itu jumlah pelaksanaan hibah penelitian ya, karena apa, tidak semua dosen misalnya mensubmit ya atau mengajukan proposal untuk mendapatkan dana penelitian dari pemerintah, tetapi kan tidak semua pada akhirnya lolos. Nah, ketika tidak semua lolos, maka mungkin ada skema lain yang ditawarkan oleh universitas, misalnya melalui hibah-hibah penelitian yang diselenggarakan oleh universitasnya sendiri, gitu. Kemudian ada jumlah kerjasama. Nah, ini juga tergantung dari fakultas ya, atau program studinya dia melakukan kerjasamanya seperti apa. Nah, gitu. Kemudian ada jumlah kegiatan kepakaran. Ini juga tidak semua dosen itu memiliki kepakaran tersebut. Ya, artinya ya tergantung dari dosennya itu dia sejauh mana bisa melakukan self development terhadap karirnya gitu, mau seperti apa. Nah, itu yang menjadi targetnya ya, prioritasnya. Nah, berikutnya itu adalah untuk yang karakter 3, jadi intelektual dan pembelajaran sepanjang hayat gitu ya. Jadi indikator yang perlu dilaksanakan ini semua dosen, misalnya pelaksanaan kegiatan dari program pengembangan kualifikasi dan kompetensi ya oleh perguruan tinggi dan dosen melalui jenjang jabatan akademik yang mendukung pemutakhiran pelaksanaan dan kesinambungan pengembangan tridharma dalam periode 2 tahun akademik. Sedangkan kalau yang indikator khusus yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu ada keterlibatan di dalam pengembangan organisasi. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan data sharing atau pencakokan perguruan tinggi dalam periode 2 tahun akademik, dan juga ada penugasan dosen ya. Penugasan dosen itu misalnya menjadi rektor, wakil rektor, atau direktur, kemudian kepala lembaga, dan lain-lain. Kemudian ada khusus dosen ASN, itu ada penugasan dosen sebagai pemimpin atau wakil pemimpin pada PTS. Misalnya kita ini mengundang atau mengambil dosen di PTN untuk menjadi rektor misalnya di universitas perguruan tinggi swasta gitu. Selama penugasannya 5 tahun. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.